Sobat Prakarsa, kita akan mengadakan survei kepada beberapa responden yang berusia 20-25 tahun. Apakah mereka pernah atau sedang merasakan kondisi berikut? Bingung akan masa depan. Pernah banget pastinya. Hampir semua orang pasti bingung ya sama masa depan. Sulit membuat keputusan yang berhubungan dengan masa depan? Pernah sih, bingung aja gitu. Jujur aku sulit ya dalam memutuskan masa depan. Kurang termotivasi dalam rutinitas sehari-hari? Pastinya pernah dong. Itu mah sering banget sih. Aku nggak pernah. Merasa tertinggal oleh teman sebaya? Pasti semua orang pernah, aku juga pernah. Sejauh ini ngerasanya enggak sih. Merasa diri sendiri telah gagal atau belum melakukan apa-apa? Pernah ya pastinya. Mempertanyakan hakikat hidup. Kadang aku merasa sih kok hidupnya gini-gini aja sih. Beberapa kali aku kadang nanya untuk apa aku dilahirkan. Jika semua jawaban adalah iya, jangan-jangan kamu sedang mengalami quarter life crisis. Ingin tahu jawabannya? Tonton video ini sampai selesai. Hanya di kanal Prakarsa ID. Quarter life crisis secara harafiah berarti krisis seperempat abad. Jadi, quarter life crisis adalah fase di mana seseorang pada usia sekitar 18 sampai dengan 30 tahun merasa khawatir, bingung, dan tidak memiliki arah karena adanya ketidakpastian dalam kelanjutan hidupnya. Biasanya, seseorang yang mengalami quarter life crisis akan mencemaskan banyak hal seperti karir, percintaan, kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Karena itulah, fase quarter life crisis terkadang membuat seseorang tidak memiliki tujuan hidup atau bahkan hingga mempertanyakan keberadaannya sebagai seorang manusia. Quarter life crisis dirasakan semua orang, tapi seringkali dianggap remeh dan akan berlalu sesuai usia. Kalau kita membahas mengenai quarter life crisis, ini biasanya terjadi pada saat usia 18-30 tahun, di mana ada transisi dari peran seorang remaja menuju dewasa. Ketika kita tidak mempersiapkan transisi kehidupan ini, yang terjadi adalah kita mengalami krisis. Setiap krisis itu juga tergantung bagaimana seseorang individu itu menyikapinya dan mempunyai kemampuan-kemampuan untuk bisa mengontrol, mengendalikan, dan menyelesaikan masalah. Jika krisis di quarter life ini begitu membebani, begitu berat, maka bisa menimbulkan stres maupun depresi. Di mana pada saat ini era disrupsi yang begitu cepat, begitu masif, dan serba ketidakpastian ya, terutama pada dunia digital, maka ini juga membuat individu pada quarter life ini, kalau dia tidak mempunyai kemampuan dan keterampilan serta sikap-sikap yang positif, ini akan bisa membuat stres dan depresi itu. Jadi waktu aku kuliah semester 7, aku didiagnosa penyakit radang usus kronis. Dan itu masih sampai sekarang. Di semester 7 itu aku harus cuti kuliah setahun karena aku udah nggak bisa menahan lagi sakitnya. Di situ aku merasa tertinggal karena teman-teman aku udah pada lulus semua, udah pada foto-foto wisuda, dan aku masih cuti di rumah dan nggak ngapa-ngapain gitu. Di situ aku merasa aku nggak tahu mau ngapain, tertinggal. Dan kayaknya aku gak bakal bisa catch up lagi sama teman-teman aku gitu. Kata psikiater aku, itu karena trauma yang disimpan, jadi menyebabkan radang usus kronis gitu. Nah cuman triggernya adalah karena waktu itu aku terjebak dalam hubungan friends benefits tanpa tahu arti friends benefits. Aku pasti tinggal sama cowok itu jadi depresi berat. Dan waktu itu juga ada perubahan kurikulum di ITB tempat aku kuliah dulu. Jadi aku banyak nangis, aku harus tetap belajar juga. Jadi aku banyak makan cabai, minum kopi, dan itu yang buat aku jadi radang usus. Jadi karena dua, pola makan sama karena depresi. Makanya aku sekarang advokasi kuat tentang kesetaraan gender, kesetaraan reproduksi, karena aku gak pengen orang lain terjebak dalam situasi seperti itu gitu. Sejumlah pakar mengatakan, teman-teman Gen Z merasakan problem hidup dan krisis personal lebih intens daripada generasi-generasi sebelumnya. Apakah ini berarti Gen Z menghadapi quarter life crisis yang lebih kompleks dari generasi sebelumnya?
Quarter life crisis ini sebetulnya terjadi pada setiap generasi. Kita mungkin lebih mengenal dengan istilah emerging adulthood. Di sisi lainnya, kita juga melihat bahwa banyak sekali masyarakat, orang-orang yang memposting kehidupan pribadinya di medsos. Di saat seperti ini, potensi untuk terjadinya social comparison atau membandingkan diri dengan orang-orang sekitarnya itu menjadi lebih besar. Pada intinya, yang harus kita miliki untuk bisa menghadapi situasi dan juga tantangan di usia dewasa muda ini adalah pemahaman diri yang baik. Karena dengan kita memiliki pemahaman diri yang baik, kita menjadi lebih tahu sebetulnya arah hidup kita ini mau seperti apa yang kita inginkan. Buat para kalian Gen Z yang sedang menghadapi quarter life crisis, cobalah untuk meluangkan waktu sejenak untuk melihat ke dalam diri. Apa sih kekurangan yang masih saya miliki? Modal seperti apa yang bisa saya gunakan untuk bisa menghadapi tantangan di kehidupan yang baru ini? Kalau misalnya kalian bingung dan kalian butuh pencerahan nih, kalian jangan sungkan-sungkan untuk misalnya berbicara dengan professional helper. Bisa ke psikolog, ke psikiater, atau mungkin konselor yang dianggap bisa memberikan kalian bantuan untuk menghadapi quarter life crisis ini. Menurut Dr. Dia, rasa cemas dan bingung adalah hal normal yang dialami semua anak muda. Yang penting kita bisa memahami apa potensi diri dan mau mengubah energi itu menjadi tindakan. Seperti yang dilakukan Iren. Mungkin pertama yang harus teman-teman sadari itu sebenarnya teman-teman itu berharga dan layak untuk bahagia. Itu dulu sih. Kalau misalnya perasaan itu udah ada, pasti kita akan ada kepikiran untuk oke, aku nggak boleh stuck di sini. Aku harus bergerak dari jebakan anxiety ini, jebakan depresi ini. Jadi gimana ya caranya aku merubah kecemasan aku, merubah concern aku ini menjadi sebuah aksi. Karena kita udah tahu kapasitas kita udah tahu apa yang menjadi worry kita. Jadi udah bisa kita gabungin tuh pola pikirnya kayak oke, gue bisa ini, ada masalah ini, oke gue akan seperti ini untuk menyelesaikan masalah ini. Sobat Gen Z Prakarsa, selamat menjalani quarter life crisis ya. Enjoy prosesnya. Dan terus eksplorasi diri untuk ubah energi negatif jadi aksi nyata. Jangan lupa subscribe kanal Prakarsa ID untuk konten berfaedah lainnya. Sampai jumpa di episode-episode menarik lainnya hanya di kanal Prakarsa.